Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Insertion Sort Algoritma. Pertama-tama, apa itu sorting? Sorting merupakan salah satu hal penting yang ada di dunia komputer. Sorting seringkali kita manfaatkan untuk mempermudah mendapatkan informasi tertentu secara cepat. Dan apa itu insertion sort? Insertion adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Nah, ini contoh penerapannya seperti kartu remi. Jadi insertion sort itu biasanya dimulai dari indeks pertama, lalu akan membandingkannya dengan indeks ke kiri seperti kita lagi main kartu remi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah algoritma insertion sort akan dimulai. Sebelum memperlihatkan live codingnya, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan apabila kita menggunakan insertion sort. Kelebihan yang pertama yaitu implementasinya sangat sederhana. Implementasi sederhana dan tidak begitu rumit. Ini juga menjadi kenapa orang-orang memilih insertion sort. Kedua, merupakan online algorithmatic. Algoritma insertion sort berlangsung dapat melakukan pengurutan setiap ada data baru yang dimasukkan. Yang ketiga, bagus dalam pengolahan kecil. Insertion sort bagus digunakan untuk skala pengolahan dalam skala kecil. Terus yang keempat, stabil. Insertion sort ini dikenal sangat stabil dan tidak membuang banyak ulangan. Lalu selanjutnya ada kekurangan insertion sort. Kekurangannya yaitu banyaknya operasi. Banyak operasi diperlukan dalam mencari fungsi tepat untuk elemen larik. Yang kedua, tidak praktis untuk larik besar. Membutuhkan waktu O(n)2 pada data yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah besar. Yang ketiga, membutuhkan waktu lama. Jika list terbalik, sehingga setiap aksi perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyusun elemen berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke live coding. Jadi di sini kita mulai live codingnya. Sama seperti biasa. Lalu di sini kita masukkan variabel yang kita butuhkan nanti. Ini apa aja bisa ya, nggak harus ikutin kayak gini. Ini nanti kita butuh sort yang akan kita masukkan nanti. Jadi kebetulan nanti 20. Lalu kita butuh temp untuk menyimpan datanya nanti. Oke. Yang pertama kita masukkan perintah untuk jumlah jumlah arraynya, ukuran arraynya. Jumlah array, lalu scan F untuk membaca arraynya. Di sini kita masukkan ke n %d. Lalu loop yang pertama kita buat untuk memasukkan input ke dalam array sini.
lalu kita masukkan ke sort. Lalu proses selanjutnya ini adalah yang cukup penting. Ini kita lihat, kita mulai dari indeks yang pertama. Nah, di sini fungsi dari temp akan kita pakai. Kita akan menyimpan temp kita akan mentransfer i dalam temp. Terus kita inisialisasi j dengan karena j ini sebagai apa yang sebelah kirinya indeks i. Jadi si term ini akan membandingkan sama sort j ini. Sini kita pakai perintah while. Jadi di perintah yang di sini kita akan melihat jika j lebih dari 9 dengan 0 dan sort j nya lebih dari 10, maka sort akan insertion sortnya akan berjalan. Kalau perintahnya berat otomatis maka akan berjalan. Ini terjadi ke satu langsung ini sama dengan sort j, yang artinya sort j tadi akan berpindah ke sini karena sudah memenuhi syarat. Nah, kenapa j min? Karena sort yang tadi itu akan berpindah ke kiri dan membandingkan lagi dengan indeks di sebelah kirinya lagi sampai indeks ke 0. Ini selanjutnya adalah kita mau melihat hasil dari sort yang sudah kita buat.
jadi sudah berhasil. Ini dalam mode ascending. Jika kita ingin mengubah ke descending, tinggal ganti simbol yang di sini.